Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya akan membahas 3 poin yang ada di dalam kitab Mabadi Awariyah. Jadi poin pertama yaitu adalah membahas tentang al-aslu. Di sini al-aslu atau usul dimaknai artinya adalah sebagai sebuah pondasi atau dasar. Sedangkan al-fiqhu lughatan yaitu adalah fahmun. Fikih secara bahasa itu adalah pemahaman. Sedangkan fikih secara istilah itu adalah hukum-hukum syariat yang diambil dengan cara ijtihad. Oke, masuk poin yang kedua, yaitu adalah am dan khos. Am adalah segala sesuatu yang tidak ada taksis di dalamnya. Contohnya, ketika ada seorang ustadz menyuruh kepada seorang ketika ada seorang guru, seorang ustadz menyuruh murid-muridnya, siswa-siswanya kelas 10 ke kelas sekarang, maka dari itu berarti semua atau seluruh murid kelas 10 wajib untuk berangkat ke kelas tanpa terkecuali. Sedangkan taksis yaitu adalah pengecualian, yaitu ketika seorang guru bilang kalau bahwasanya siswa-siswinya kelas 10 harus ke kelas sekarang kecuali yang sakit. Di situ taksisnya adalah untuk yang sakit. Contoh lainnya yang ada di dalam Al-Quran yaitu adalah wala tankihul musyrikat, yaitu kalian atau bagi para lelaki dilarang untuk menikahi orang-orang perempuan yang musyrik. Oke, masuk poin yang ketiga yaitu adalah membahas 10 kaidah, 10 qawaid yang ada di dalam usul fiqh. Kaidah yang pertama, kaidah al-ula, yaitu adalah al-umuru bimaqasidiha. Pada dasarnya segala sesuatu itu tergantung niatnya. Seperti kita kalau mau sholat, mau wudu, mau mandi dan lain-lain itu kita harus perlu niat terlebih dahulu. Contoh lainnya yaitu ketika kita makan dan minum. Makan dan minum itu hukum asalnya adalah mubah. Namun ketika kita meniatkannya sebagai cara agar kita kuat dalam beribadah, maka di situ dinilai sebagai sunnah. Di situ kita akan mendapatkan pahala, bukan hanya mubah kita melakukan sesuatu yang biasanya nggak ada pahala, nggak ada dosanya. Jadi segala sesuatu itu tergantung oleh niatnya. Qaid yang kedua, qaid selanjutnya yaitu al-aslu bara'atud dhimmah. Pada dasarnya segala sesuatu itu bebas dari tanggungan atau praduga tak bersalah. Nah, di sini misalnya ketika ada seseorang si A dan si B, ini si A berhutang kepada si B dan nggak ada yang tahu kalau si A itu hutang ke si B. Nah, kemudian suatu saat si B itu menagih hutangnya kepada si A. Ternyata si A nggak jujur. Si A bilang bahwasanya dia nggak punya hutang apapun ke si B. Di situ yang paling kuat atau yang dihukumin menang adalah si A. Kenapa? Karena pada dasarnya si A itu nggak punya hutang ke si B. Karena nggak ada orang yang tahu kecuali ketika si B menghadirkan bukti bahwasanya si A itu sudah berhutang kepadanya. Jadi di sini kali ini yang harus menghadirkan bukti itu adalah si penuduh, bukan si yang tertuduh. Kalau si tertuduh itu hanya perlu bersumpah bahwasanya dia nggak ngelakuin ini, dia telah ngelakuin itu. Dia nggak perlu menghadirkan bukti, karena yang harus menghadirkan bukti itu adalah si penuduh tersebut. Oke, lanjut yaitu al-qaidah al-thalitsah. Kaidah yang ketiga adalah ad-dararu yuzalu. Bahwasanya segala sesuatu yang membahayakan itu harus dihilangkan. Contohnya di sini ketika kita membeli suatu barang, maka kita diperbolehkan untuk memilih barang tersebut terlebih dahulu. Kenapa? Karena agar kita bisa memastikan bagaimana kualitas barang yang akan kita beli. Kaidah yang selanjutnya itu adalah ad-dararu la yuzalu bid-darari. Bahwasanya pada dasarnya segala sesuatu yang membahayakan itu tidak bisa dihilangkan dengan semua yang membahayakan pula. Contohnya ketika ada 2 orang yang saling kelaparan, sama-sama lapar. Nah, di situ nggak diperbolehkan untuk membunuh satu sama lain demi memuaskan atau demi biar mereka nggak lapar lagi. Nah, di situ kalau kita saling membunuh, maka di situ adalah haram karena ad-dararu la yuzalu bid-darari.
Oke, masuk ke kaidah yang selanjutnya, yaitu ma la yudraku kulluh la yudraku kulluh. Apabila kita nggak bisa ngerjain semuanya, maka tidak diperbolehkan juga bagi kita untuk meninggalkan keseluruhannya. Contohnya, ketika ada seorang mu'alaf, yaitu baru hafal 2 ayat dari surat Al-Fatihah. Nah, bukan mentang-mentang dia baru hafal 2 ayat, terus ketika sholat dia nggak usah pakai Al-Fatihah, tetapi ketika sholat dia harus tetap membaca surat Al-Fatihah sebanyak yang dia hafal, meskipun nggak semuanya. Kaidah yang selanjutnya yaitu adalah al-ijtihadu la yanqudu bil ijtihadi. Bahwasanya pada dasarnya ijtihad itu tidak bisa dihilangkan dengan ijtihad lain. Contohnya yaitu adalah qaul qadim Imam Syafi'i ketika beliau berada di Irak tidak bisa dihapuskan dengan qaul jadid beliau ketika berada di Mesir. Itu masih satu imam yang sama, Imam Syafi'i. Apalagi kalau udah beda imam, tetap nggak boleh. Tetap ijtihad itu tidak bisa dihapuskan dengan ijtihad lain. Qawaid yang selanjutnya yaitu adalah ar-rukhasu la tunatu bil ma'asi. Bahwasanya pada dasarnya rukhsah itu tidak bisa kita ambil ketika ada kemaksiatan di dalamnya. Contohnya yaitu ada seseorang yang misalnya dia dari Indonesia menuju ke Belanda. Ketika perjalanannya itu dengan tujuan maksiat, maka tidak diperbolehkan baginya untuk mengambil rukhsah. Nah, yang namanya orang yang safar itu kan boleh mengqashar sholatnya, menjamak sholatnya. Tetapi apabila dia niatnya dia dari Indonesia ke Belanda itu untuk sebuah kemaksiatan, maka dia nggak diperbolehkan mengambil rukhsah orang safar tersebut. Qaid yang selanjutnya itu adalah maka na'aktaru fi'lan kana aktaru fadlan. Pada dasarnya segala sesuatu yang lebih banyak dikerjakan, maka lebih banyak keutamaan di dalamnya. Contohnya, ketika kita sholat witir 2-3 rakaat dengan 2 kali salam, itu lebih utama daripada sholat witir 3 rakaat dengan sekali salam saja. Kenapa? Ya karena itu tadi, maka aktaru fi'lan maka aktaru fadlan. Contoh lain lagi yaitu ketika sholat tarawih. Sholat tarawih 20 rakaat itu lebih utama daripada sholat tarawih hanya 8 rakaat saja. Qaid yang selanjutnya yaitu adalah al-aslu fil asya'il ibahah. Pada dasarnya segala sesuatu itu diperbolehkan kecuali yang dilarang. Contohnya yaitu adalah al-halalu bayyin wal haramu bayyin wa ma bainahuma umurun mushtabihat. Di sini kita diperbolehkan untuk memakan sesuatu yang syubhat. Kenapa? Karena syubhat itu bukanlah suatu haram, bukan termasuk haram, bukan termasuk halal. Jadi kita diperbolehkan untuk memakannya. Akan tetapi lebih baik atau lebih dianjurkan lagi kalau kita nggak makan barang syubhat tersebut. Poin yang terakhir yaitu adalah al-aslu baqaun makana ala makana, yaitu pada dasarnya segala sesuatu itu dihukumi dengan hukum asalnya, dengan keadaan apapun. Contohnya ketika seseorang sholat di jalan itu diperbolehkan. Kenapa? Karena pada dasarnya hukum jalan, hukum tanah lapang itu adalah sah. Bukan sah. Pada dasarnya hukumnya adalah suci, nggak najis. Kecuali kalau kita emang benar-benar nemuin adanya najis di suatu tanah tersebut, maka kita nggak boleh sholat di situ. Contoh lainnya lagi ketika kita makan sosis sapi. Jadi kita nggak usah mikir gimana cara nyembelihnya, pakai bismillah apa enggak, disembelih apa enggak. Kita nggak usah mikir kayak gitu. Kenapa? Karena pada dasarnya sapi, ayam itu adalah sesuatu yang suci dan tidak najis. Jadi kita diperbolehkan memakan sosis tersebut tanpa kita harus mikirin gimana cara menyembelihnya.
Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.